Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yaskanain. Saya dari kelas D Sistem Informasi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan coba menjalankan beberapa perintah dasar pada Linux, yaitu antara lain pertama mkdir, hostname, UMI, cat, mv, cp, start, dan pwd. Baiklah, pada langkah pertama saya akan membuat direktori inti yang bernama tugasul. Pertama, kita akan mengganti mkdir tugasul. Kemudian kita enter untuk melihat apakah tugasul tersebut berhasil kita buat dengan cara kita cek dengan ls. Kemudian kita enter. Tugasul sudah ada. Sekarang saya akan membuat dua folder di dalam tugasul. Yaitu pertama kita masuk dulu ke dalam folder tugasul dengan mengetik cd spasi tugasul. Enter. Sekarang kita sudah berada di dalam folder tugasul. Selanjutnya untuk membuat beberapa folder di dalam tugasul, kita mengetik mkdir, baru nama folder yang kita inginkan, yaitu folder 1 dan folder 2. Kemudian kita enter. Untuk mengecek apakah folder 1 dan folder 2 sudah berhasil kita buat di dalam tugasul, kita cek dengan menggunakan ls. Lalu kita enter. Ini menandakan bahwa folder 1 dan folder 2 sudah berhasil kita buat di dalam folder tugasul. Kemudian langkah selanjutnya yaitu saya akan membuat 3 file di dalam tugasul. Kita ketik docs file 1, file 2, dan file 3. Kemudian kita enter. Dan kita cek kembali dengan menggunakan ls. File 1 sampai file 3 sudah berhasil kita buat dalam folder tugasul. Sekarang langkah selanjutnya adalah saya akan mengisi folder file 1, file 2, sampai file 3 dengan menggunakan perintah nano. File 1, enter. Di dalam file 1 kita akan isi dengan nama saya sendiri. Kemudian kita tekan Ctrl O, lalu enter, dan Ctrl Z dan Ctrl X. Sekarang saya akan
versi file 2 dengan cara seperti cara yang kita gunakan pada pengisian file 1 tadi, yaitu dengan menggunakan nano file 2. Enter. File 2 akan saya isi dengan nama kelas saya, yaitu kelas C. Kemudian kita Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Lalu untuk mengisi file 3 sama seperti langkah pada file 1 dan file 2, yaitu kita gunakan kembali nano dan file 3. Enter. Dalam file 3 saya akan isi dengan nama prodi saya, yaitu sistem informasi. Kemudian Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Sekarang ketiga file tersebut sudah terisikan dengan isi file masing-masing. Sekarang saya akan melihat isi dari setiap file tersebut dengan menggunakan perintah cat atau cat. Yang kita mulai dengan melihat file, isi file pada file 1, itu ketik cat spasi nama file, yaitu file 1. Di dalam file 1 sudah berisikan file amat.scan9. Selanjutnya kita akan cek pada file 2 dengan menggunakan cara yang sama, yaitu cat nama file. Kemudian kita enter. Pada file 2 sudah berisikan lagi kelas C. Kemudian pada file 3 dengan menggunakan cara yang sama lagi, menggunakan cat file 3 dan enter. Di situ pun sudah berisikan isi file, yaitu sistem informasi. Sekarang kita sudah dapat melihat masing-masing isi dari file tersebut. Dan sekarang kita akan melihat status dari masing-masing file tersebut dengan menggunakan perintah start. Nama file yang akan kita lihat statusnya tersebut, yaitu file 1. Ini adalah status dari file 1, kapan file 1 ini diakses, dimodifikasi, dan dibuat. Saya ulangi sampai file yang ketiga dengan menggunakan fungsi yang sama, yaitu start. Pada file 2 pun sama seperti pada file 1. Intinya start ini berfungsi untuk melihat kapan file ini diakses, dimodifikasi, dan dibuat. Kemudian kita ls. Perintah selanjutnya, saya akan memindahkan file 1 dan file 1 ke folder 1 dan file 2 ke folder 2 dan file 3 kita biarkan dulu di luar. Jadi cara memindahkannya yaitu dengan menggunakan fungsi entry, nama file yang akan kita pindah,
dan folder tujuan yang akan kita isi dengan file tersebut, yaitu folder 1. Kemudian kita enter. Sekarang kita akan memindahkan file 2 ke dalam folder 2 dengan menggunakan fungsi yang sama, yaitu mv file 2, kemudian nama folder yang akan kita buat sebagai tempat file tersebut. Kemudian kita enter. Untuk membuktikan bahwa file 1 sudah berada dalam folder 1, kita menggunakan fungsi ls. Enter. Baiklah, sekarang file 1 tadi dan file 2 sudah berada dalam folder masing-masing. Kemudian untuk membuktikannya lagi, kita masuk ke dalam folder masing-masing dengan menggunakan fungsi cd folder 1. Kemudian kita enter. Lalu kita ls. Di sini file 1 sudah berada dalam folder 1 dan kita akan mengecek apakah file 2 sudah berada dalam folder 2 dengan cara kita keluar dari folder 1, yaitu menggunakan fungsi cd spasi titik-titik dan masuk ke dalam folder 2 dengan menggunakan fungsi cd spasi folder 2. Sekarang kita sudah berada dalam folder 2, kita tinggal melihat hasilnya dengan menggunakan fungsi ls. Di sini pun file 2 sudah berada dalam folder 2. Perintah selanjutnya yaitu akan mengkopikan file 3 ke dalam folder 1. Sebelumnya kita harus lihat dulu isi dari folder 1, tetapi folder 2 harus kita kembalikan. Dengan cara menggunakan fungsi cd. Setelah kita sudah berada dalam folder tugas sul, kita akan mengkopikan file 3 ke dalam folder 1 dengan menggunakan cp spasi file 3 dan folder tujuan, yaitu folder 1. Kemudian kita enter. File 3 sudah saya kopikan ke dalam folder 1. Untuk membuktikannya, kita harus masuk ke dalam folder 1, yaitu dengan cara cd folder 1. Kemudian kita ls. Di sini file 3 sudah terkopi ke dalam folder 1. Kemudian langkah selanjutnya, kita keluar dari folder 1 dengan menggunakan fungsi cd. Perintah terakhir yaitu pwd adalah untuk mengetahui keberadaan dari direktori kita sekarang. Kita enter. Karena direktori kita saat ini yaitu pada home, ubuntu, dan tugas sul. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.